Karena Bu, kita ini terkenal di luar sakangi, ya kan? Dikenal katanya, masuknya tegas. Dia bilang tidak ada Ustaz. Kalau ibu ini sekarang tidak ada lobi-lobi, pokoknya garis lurus. Alhamdulillah, ya kan? Allahu Akbar. Biasanya perempuan itu lembut, tapi kalau ini tidak ada Ustaz, tidak ada. Tidak ada, tidak, pokoknya kalau bodoh kok hancur kok. Ya kan? Alhamdulillah. Ya. Kita masuk di sini bukan karena takut. Ya, tapi betul-betul karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islamlah secara benar kata Allah, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan adik-adik sekalian, ibu bapak yang saya muliakan, percayalah, salah satu musuhnya setan adalah orang yang selalu dengar dakwah. Dan setan berupaya agar menggoda kita supaya gagal. Maka ternyata di tempat ini banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, bukan popo. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk tongin. Siaran langsung tongi baru 2 di penonton. Nah, simpan dulu HP ta, simpan dulu HP di bos, dengar dulu. Ini rugi kita datang. Jujur karena orang saja undang saya, belum tentu saya ada waktu. Ini bos saya menawarkan diri. Kenapa? Jangan kau pikir bilang jadi di sertifikatmu. Iya kan memang tugasmu bikin. Iya toh? Masa saya mau pergi Pak Camat bikin sertifikat? Tidak mungkin. Lalu kenapa saya menawarkan diri? Karena kalian melayani dengan baik. Maka saya bilang sama ibu, ini Tommy ku sedekahkan, tidak ada yang baik saya yang lain. Ya, karena kalau dikasih uang namanya gratifikasi. Maka apa yang saya hadirkan, ilmu yang ibu bapak bisa bawa pulang. Maka tolong simpan dulu HP tak. Sebentar kita selfie. Kulayani kok sampai sore. Tuh. Tapi biasanya tong itu ibu-ibu kalau dikasih kesempatan deh, ulangi Ustaz kaburi. Dalam hatiku namun kamu yang kabur. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Ibu Kepala Kantor Pertahanan, Ibu Marliana pokoknya itu MH, beserta staf yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ada guru ustaz punya 2 murid, dikasih ilmunya ini. Semua ilmunya guru nak transfer. Nah kasih semua buku apa, semua ilmunya guru dia kasih. Selesailah. Lalu gurunya berkata, nak, kau ambil semua itu ilmuku, tidak ada yang tersisa. Pergilah kau hidupi dirimu dengan ilmuku. Turunlah 2 orang ini, keluar dari pesantren. Yang satu jadi pedagang, yang satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun dia tanam ubi. Apa ibu? Ubi. Begitu panen, tahu bagus ki panennya. Nah ingat gurunya, saya bisa panen begini karena ilmu dari guru. Maka dia ambil ubinya yang paling baik, dia masukkan dalam karung, dia pikul, dia bawakan gurunya tahu. Dia pikul ki, sampai rumahnya gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kau nak? Iya guru. Ini setelah saya keluar dari pesantren, saya jadi petani. Ini ada ubi saya bawakan ki. Kita nikmati ini ubi yang paling enak. Nah bilang gurunya, alhamdulillah baik memang tuh si Pak Muna. Kasih masuk kita ibu.
Kasih masuk istrinya Pak Guru. Cerita, tiba-tiba Pak Guru bilang, mana nak? Mau pulang dulu Guru? Tunggu kau dulu. Ya kau dulu, duduk kau dulu. Masuklah ini Guru ke istrinya. Ibu, apa tahu dikasihkan ini anak tak? Nah bawakan kopi 1 karung. Nah bilang tidak ada. Kasihan juga kalau dia pulang tidak ada oleh-olehnya. Tidak ada Pak, kecuali itu ada kambing kemarin nah bawa Pak Camat. Nah bilang gurunya, sudah Mi, kasih saja itu kambing daripada kosong iko dong. Akhirnya pulang bawa kambing. Pergi tadi bawa apa Ibu? Bawa apa? Ubi. Pulang bawa apa Pak? Kambing. Di jalan ketemu temannya yang pedagang. Assalamualaikum Cika. Waalaikumsalam. Dari mana kau? Dari mana Guruta? Kenapa ada kambing? Nah bilang itu mi kodong Guruta. Masya Allah. Ku kasih ku bawakan ubi, nah kasih ke kambing. Apa? Iya kok. Ubi ku kasih, nah bawakan kambing. Jalan kalkulatornya ini pedagang. Namanya pedagang mingkirnya untung rugi. Nah bilang ini saja ubi ini bawa dikasih kambing. Apalagi kalau lebih dari ubi. Pulang, nah isi sembako. Ada gula, beras, minyak, tepung, telur, sembako. Nah bawa 1 mobil open cup. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam nak. Gimana kabarmu nak? Baik Guru. Saya setelah keluar dari pondok saya jadi pedagang. Ini ada ku bawakan ki sembako. Lebih kau dong anakku. Baik nasi Pak Nuna. Bawa ke dalam ibumu. Bawa. Cerita-cerita. Langsung dia bilang muridnya, Guru, palak kanak nak ke. Minta isi nggak pulang dulu Guru. Nah bilang Guru, tunggu dulu, duduk. Masuklah ini Guru. Nah bilang ini pedagangan. Nah memang dapat main ini. Dapat mak. Nah bilang Bu, apa dikasih tahu anak itu baik Nana bawakan kau 1 sembako. Nah bilang tidak ada. Masa pulang tahu tidak ada? Tidak ada Pak. Kecuali itu ada ubi na bawa teman nak kemarin. Ya sudah Mi, bawa Mi, kasih Mi ubi daripada pulang kosong nih. Akhirnya pulang bawa. Tadi pergi bawa apa? Pulang bawa ubinya lagi temannya. Begitu juga kalian di kantor pertanahan ini. Sama jam kerjamu, sama pangkat golonganmu, sama kamu punya layanan. Tapi demi Allah di akhirat, di hadapan Allah, ada di antara kalian yang dapat ubi, ada juga yang dapat kambing. Tergantung niatmu. Ibadah adik-adikku bukan sekedar sholat. Kalau ibadah yang mau dibawa masuk surga hanya sholat, berapa kali kau ibadah 1 hari? Nggak poin pun upah. Belum lagi kalau banyak cilakmu. Ini kasih bengkok di sini. Ini kasih bengkok di sini, kasih mirim jilbabmu. Ayolah sholat. Repot kisah pakai jilbab. Besok lagi sholat. Kalau hanya sholat kau mau bawa berapa? Tapi Allah maha bijaksana. Ibadah dan amal itu bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar umroh. Kau layani masyarakat itu adalah ibadah di hadapan Allah. Orang yang melayani dengan niat yang baik. Saya melayani bukan karena takut sama ibu kakan. Saya melayani bukan karena saya cari muka. Tapi saya melayani karena saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka langkah kakimu dari rumah ibadah. Capekmu ibadah, mengetikmu ibadah, bahkan telelahmu sendiri itu ibadah. Amalkan itu. Kalau ini yang diamalkan pas mati mendadak. Mati mendadak kau toh? Maka dihitung itu. Ya Allah, mana pahalaku jadi pegawai kantor pertanahan 20 tahun. Oh ini pahalamu. Ada 2.500 orang pernah kulayani. Ini semua mi pahalamu ya. Tapi kalau kalian melayani ketus, muka busuk, kasar ngomong, ada tong itu begitu baru ki masuk dan liamin dari kepala sampai di kaki. Ini ngaseng ini pacala-cala. Baru ki masuk dan liaki maki. Kalau begitu gaya pelanannya, demi Allah, pasti kamu di dunia jalan di tempat. Teman-temanmu sudah pada kepala kantor, kamu masih
pegawai biasa, busuk hatinya. Nah, di akhirat, ya Allah, mana pahalaku 20 tahun jadi pegawai? Malaikat bilang, bohong. Dia bekerja karena cari fulus. Dilarang ke orang mengharap gaji, tidak. Tapi jangan itu yang orientasi utama, capek. Kalau kau cari muka sama ibu kakan pasti capek. Ganti lagi cari muka lagi. Ganti lagi cari muka lagi. Nah, ada itu muka nu. Yang ketawa serius kayak ini. Dek, di kantor begini mi banyak. Mana nu salah? Iya ibu. Ne, ya saya mah cilaka. Ibu pak, cek. Ya saya mah go. Ada tong orang batena tong. Ne, ini kita. Ada harga dirimu, bos. Kamu sekolah tinggi, kerjamu bagus, Allah angkat derajatmu. Masa kau rendahkan dirimu? Dan mental penjilat ini bahaya. Kenapa mental penjilat bahaya? Dia bisa merusak sistem. Kalau dirinya rusak, tunggu mami mati. Tapi kalau sistem dia rusak, kantor dia rusak, hancur lama baru bisa baik. Kalau diri saja rusak, tunggu mami pensiun selesai. Tapi kalau dia rusak sistem, apa yang saya maksud dia rusak sistem? Penjilat. Mestinya dia belum bisa dapat eselon. Mestinya belum bisa dapat kepala, seksi, apakah namanya itu di kantormu. Tapi karena kau menjilat-jilat, dikasihlah sesuatu yang belum mampu kamu pikul. Itu dia merusak. Kenapa ada penjenjangan dalam dunia birokrasi? Karena dibutuhkan pengalaman. Kenapa ada pengalaman? Karena kadang-kala teori di lapangan tidak laku. Itulah ilmu. Ilmu itu selalu diperbaharui. Hanya Quran yang kebenarannya mutlak. Selama ilmu manusia pasti ada perbaikannya, pasti ada kelirunya, pasti ada salahnya. Itu ada namanya penelitian. Ini diteliti. 2 tahun yang lalu ada lagi yang teliti. Ternyata hasilnya berbeda. Itu bisa skripsi. Nah, maka jangan mau cepat lompat. Biasa orang cepat lompat, lihat mau gitu pelen Rambo. Lihat gitu pelen Rambo. Cepat sekali. Mestinya kan aturannya Wakapolda dulu. Kapolda. Pelen Rambo. Apa? Film Rambo. Itu tidak dilalui. Langsung saja kecemburuan sosial. Orang kalau sudah kecemburuan sosial, maka pasti organisasi tidak jalan. Jengkel orang. Tiba-tiba saja. Bayangkan kalau kamu baru, tidak punya pengalaman, tidak punya catatan yang baik, tiba-tiba hanya karena modal. Ulangnya ada misalnya di rumahnya ibu kakan. Pagi-pagi belum pi apa, ya ada misalnya dek. Bawa pisang, Nah, ini yang rusak kantor kita, mental-mental penjilat. Dek, Allah telah mengangkat derajat kalian. Saya biasa heran tuh, apalagi kalau sudah tua, di depannya anaknya, kasihannya itu orang tua kadang-kala, kepala kantornya masih muda, wah batina menjilat deh. Saya bilang, apa kamu ndak kasihan sama anakmu itu? Kau lihat, kau kodong kayak ndak punya harga diri. Pasti dalam hatinya anaknya, kodong kamasena, besen-besen jipale bapakku di kantor. Tegaklah kamu dengan ilmu yang kamu miliki. Kerjakan apa yang menjadi tupoksimu, lakukan apa yang menjadi pekerjaanmu, biarkan Allah yang angkat dan tentukan masa depanmu. Namanya kau cari muka sama manusia capek. 10 kau kerja, 9 cocok, 1 yang salah, ini yang salah na persoalkan. Dongok mentong kau. Padahal 9 itu dikerja baik. Apa di balik kau kerja kau? Bodoh memang ini. Pelan-pelan juga. Ya, itulah. Maka luruskan niat. Bagaimana aplikasinya luruskan niat? Nah,
Jadikan kebiasaan ini Pak. Satu, kalau mau pergi kerja, kan pasti mandi gitu. Saya alhamdulillah dari tadi pagi 3 kali mandi ini. 1 kali mandi pagi, 2 kali mandi keringat. Gitu kan? Bapak kan pasti mandi. Ibu-ibu toh pasti mandi ki. Kalau dingin sekali saya waktu ku SMP biasa ndak mandi, mukaku saja baru kali pakai ku bagus. Selesai nih. Kalau dingin sekali kayak ini, saya pakai jaket ini bukakan karena saya alergi dingin. Saya kalau dingin sekali badanku bereaksi bersin-bersin. Ya, makanya barusan kita lihat ya. Tadi malam sebenarnya saya masih sakit karena sudah janji beberapa acara subuh 3:30 bangun mak bos. Pergi mak kodong Potere, hujan keras karena ceramah di Potere subuh. Mampir dulu di Asara ngopi-ngopi. Nah, ngopi banyak cerita-ceritaan orang di Asara bukan? Ceritanya tinggi, proyek-proyek tinggi. Pas keluar bilang catami dulu. Camidu. Tahu jago camidu? Catami dulu. Sepupuna Om Sumitro. Orang suka minta rokok. Pacekong. Ya kan? Sudah saya tunggu. Begitu saya mau jalan, masuk WhatsApp-nya bukakan. Ustadz hujan ini ada kemungkinan kita telat. Nah, sudah baru sampai di sini. Nah, kalau Bapak Ibu mandi, setelah mandi langsung ke wudu. Langsung ke wudu. Apa hebatnya orang yang ada wudunya keluar rumah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dicintai Allah. Kalau Allah telah cinta sama kamu, Dek, kecil jadi kepala kantor. Kecil, negatif puangnya. Bisa nadi? Allah punya urusan. Nih, wudu. Sudah wudu, kalau masih ada kesempatan, duha dulu. Kecil buat Allah kasih ke dunia. Betul tahu pegawai biasa ji, tapi alhamdulillah murah rezekinya. Kenapa murah rezekinya? Dia selalu layani orang. Dia tidak minta duit, tapi orang yang kasih karena dia merasa puas. Kita ini manusia Pak, punya perasaan. Tahu diri tonjaki kalau baik caramu. Pasti misare ko pasepe. Jantong ko ciptakan kesusahan. Baru ki duduk, kamu bengkok memang nih. Wow, ini dari lama ini Pak. Baru dikasih begini. Wow, sudah itu baru mina bisi. Gampang cipta. Mengerti mama ki. Itu disebut sogo. Kalau sogo ko makan, kasih anakmu makanan sogo, kasih istri makan sogo, maka istrimu kepala batu. Lain dikasih tahu, lain laksanakan. Pergi kau kerja, pergi tongi ngelayap. Di kantor kau suruh kau video call. Tidak ada takutnya sama suaminya. Itu kalau keras kepala suami istri. Kenapa? Uang haram kau kasih makan. Anakmu setengah mati kau carikan uang. Ternyata masih SMP merokok nih. Itu kalau uang haram dikasih makan anak. Maka jangan biasakan minta sesuatu yang bukan hakmu. Kalau orang dikasih kau karena layani dengan baik, insya Allah itu manfaat. Tidak banyak penghasilanmu, pegawai honor jako, tapi kalau layani orang baik, tahu tiba-tiba ada mobilnya. Karena baik, halal. Tapi kalau kau kasih makan dirimu, anak dan istrimu kau kasih makan uang haram, kau persulit orang, kau bersekongkol dengan mafia tanah, belum pak kau mati, dalam kubur narsipi kau matu tanah. Tahu ndak ya namanya itu siksaan tanah? Kalau kau bersekongkol dengan mafia tanah, kau dapat duit, kau bisa beli rumah, kau bisa mobil, nah tunggu kau tanah nanti, nah sipi kau kalau mati kau. Ada yang di sini ndak mati? Ada? Ada di sini yakin ndak mati? Pasti kamu mati. Sejengkal saja, gitu menurut hadis, sejengkal tanahnya orang kau ambil, 7 petaka langit nanti siksa kamu. Ndak ditahu apa itu namanya 7 petaka langit. Kau ndak ambil tanahnya, tapi kau mudahkan orang untuk bersekongkol. Kau ikut namanya asariku pirsaru sari, bersekutu dengan jahat-jahat pula hukumnya. Baru itu di dunia, begitu kau pensiun, mulai makona siksa Tuhan. Tiba-tiba stroke, jalannya bengkok. Bengkok mi mulut nak?
Pai. 1 tahun kemudian dikateter, kencing pakai selang. 2 tahun kemudian makan pakai sonde. Masih hidup, masih panjang umurnya itu disiksa. Nggak bisa bicara. Datang istrimu, nah bawa teman kuliahnya. Nu lihat liaki pegang tangannya. Bunuh. Apa? Maka nah sudah aplikasinya, prakteknya lillahi ta'ala. Wudu kau dulu. Sudah wudu, sempatkan sholat duha. Sholat duha minimal 2 rakaat. Minta kepada Allah. Sudah sholat duha, sampai kantor. Kerjalah dengan baik. Sebelum keluar rumah, ini lagi aplikasinya, prakteknya. Menghadap dulu ke kiblat. Duduk dulu baik-baik. Baca ini doa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi. La haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Maka itu kata Nabi, ada wuduknya. Dia tutup auratnya. Dia berdoa sebelum keluar rumah. Langkah-langkah kakinya dinilai jihad fisabilillah. Jihad itu bukan perang Uhud saja. Jihad itu bukan perang Badar saja. Tapi kamu cari nafkah lillahi ta'ala, itu jihadnya bagi kita. Itulah jihad kita. Cari nafkah. Tiba-tiba di jalan, ditabrak beca. Dup! Mati. Matilah kamu dalam keadaan fisabilillah. Kenapa bisa Ustaz? Mati syahid nih. Kenapa bisa? Ibu tahu artinya itu tadi ibu baca doa. Inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Seserahkan segalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba makin diamalkan ini. Coba mi. Kalau ibu-ibu, kalau mau keluar rumah, ya bapak-bapak mau keluar rumah, sedekah kepada istri. Apa sedekahnya suami kepada istri? Cium jidat. Itu Nabi tidak pernah keluar rumah beliau sebelum beliau bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Cium jidat. Praktek maki besok. Kalau mau keluar rumah, jadi ibu-ibu besok kasih tahu suami tak. Begitu mau keluar kasih tahu, Pak, sudahkah? Sini kok, sudahkah kok? Itu sedekah. Sampai di kantor bekerjalah. Bu, Pak, ada orang hitam jidatnya gara-gara sholat. Masya Allah, celanana jingkrang, jenggotnya panjang. Senin Kamis dia puasa. Kalau tidak ada kerjanya dia tadarus. Tapi di kantor tidak ada sukai. Gara-gara sombong. Gara-gara mau menang sendiri. Gara-gara dia merasa semua aliran yang lain salah. Orang tidak ada senang dia. Apa dia mulia? Tidak. Dia hina di hadapan Allah karena tidak ada yang suka. Lalu siapa orang baik? Menurut Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Ada orang sholat 5 waktunya. Sholat sunnahnya saja terbatas. Senin Kamis tidak pernah. Tapi begitu orang dia datang, semua orang di kantor senang. Itu orang hebat. Itu orang mulia. Baru turun dari mobilnya, Pak Haji. Ada yang ngapa maki sedih ini. Nah itu orang baik, senang orang kehadirannya. Ada orang baru mau datang, horor. Waktu bisa deh, betul bisa deh. Jangan kau tawa, serius kayak ini. Ya, coba. Nah, berikutnya yang kedua. Biar kerjamu bagus, pelayanan primamu tuntas, kerjaanmu di kantor oke. Tapi tiba waktu sholat kau tidak sholat, tidak ada gunanya sekali. Tidak ada. Maka kita tentu berbangga, ibu kepala kantor, meskipun beliau perempuan, nah perhatikan sholat jamaahmu di masjid. Bersyukur bapak-bapak,
Ciniki sangi do masjid no, ciniki. Bagusnya, bersih, nyaman, sekantor, ndak perlu keluar kantor. Keterlaluan mah kalau bapak ndak berjamaah di sini. Dan hebatnya ibu kakak nak kasih kok kebijaksanaan, boleh waktu sholat. Beliau tadi kita katakan, mauku saya toh kalau mulai mengaji masjid siap-siap mako. Masa nak ajak kau masuk surga ndak mau kok? Coba kalau kepala kantormu nalarang kau pergi di masjid. Jangan masjid. Itu urusan ibadah, urusan pribadi. Di sini kau kerja. Apa? Kalau dapat kau begitu mau kau lawangi? Oh, syukur alhamdulillah. Bukan kau bilangi malah seke, horor. Ndak diajak kau, ini namanya pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua ini pasti kau tinggalkan, dek. Paling tinggi pangkatnya di sini siapa? Kepala kantor. Tapi ada batasnya. Apa? Mutasi. Apa batasnya? Pensiun. Hilang. Tapi apa yang abadi? Kebaikan yang kau tanam, ibadah yang kau lakukan. Jadi kalau melayani tinggal 10 menit, sudah. Dan tidak marah itu yang kau layani kalau kau bilang, Pak, Muslim ki, tidak nuliain songkok ku haji. Kalau begitu supaya gampang ini urusan tak selesai, kita pergi sholat duhur dulu sama-sama. Tidak mungkin nanti aja deh, kau mau pergi, tidak mungkin. Mana lihat Pak Botor kalau nu aja sambayang, ayo mi deh. Cuma sialnya kita begitu asan, nah bilang kita dengar dulu asan deh, stop dulu bekerja. Nah dengar jitu asan, tidak pergi, beleng-beleng. Jadi kalau sudah tiba waktu sholat, pergilah bapak sholat. Bu, kalau Allah tolong ki, kecil sekali itu masalah rumah tangga selesai. Kecil. Masalah kantor, kecil Allah kan. Kecil. Adakah yang tidak mampu Allah bantu? Adakah sesuatu yang tidak mampu Allah lakukan? Semua Allah mampu lakukan. Maka dekati Allah. Cara mendekati Allah, pertama dan utama sholat. Pak, percaya deh, kalau bapak kerja di sini dan masih perhatikan sholat, itulah hidayah terbesar dalam hidupmu. Mana tena ko haji. Biar kamu umroh 2 kali setahun atau 2 tahun sekali, haji sekali 10 tahun, tapi tena ko sambayang, nggak ada gunanya. Maka ibu, pelihara itu sholat. Jadi kalau masuk waktu sholat, siap-siap maki. Cuma ibu-ibu paling banyak ndak sholat gara-gara make up. Iya toh? Gara-gara jilbab. Jilbab sakaratil maut. Pernah lihat jilbab sakaratil maut? Botak 3 lapis. Biru, kuning. Nah, ada di sini. Ada bengkok. Ada bengkoknya itu lagi di sini. Kasih bengkok. Baru ada kiring-kiringnya 2. Baru ada lagi kayak pohon di belakang. Aca, repot nak kuliah aku pakai. Nah kan, baru naik ke lehernya. Ada juga itu naik ke lehernya. Akhirnya kalau balik kasihan. Beleng-beleng. Bede. Nak kasih mie dandan, coklat biru, krem. Ada lagi model baru ibu, nak kasih lebih alisnya di sini. Saya tanya kenapa nak ada lebihnya? Bilang supaya seperti ke artis Korea. Ini artis Korea baru dipoter tinggal. Jadi salah satu pintu masuknya setan supaya kita malas sholat dandan. Apa Allah melarang dandan? Tidak ji. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Ya, cuma jangan gara-gara dandan tidak sholat ki. Kita bos, apa susahnya sholat? Bilang lagi apa? Apa? Bilang aku apa? Kutangkis kau. Bilang aku apa? Sigeaki. Apa? Bilang nih. Ndak bisa kena air. Tayamum kok? Apa? Ndak bisa berdiri duduk kok? Ndak ada ku hafal bacaan. Iku kok sama imam. Mana diam kok sah? Apa pi? Saki gigiku sariaw nggak? Sambain sariaw sama kok? Nggak tahu gitu ambil sariawan kok.
Itu, bos. Kalau kepala kantor tidak sholat, orang bilang tahu kepala kantor ki 200 orang apa renta. Artis tidak sholat, ia tahu terkenal gambar ki. Orang kaya tidak sholat, kaya banyak uangnya, apa mau namakan bisa. Itu, meskipun dia di akhirat menderita, tapi di dunia tidak ada apa nih pak. Tapi kalau kita miskin tomaki, pegawai honor, jelek muka, tidak terkenal, busuk mulunu, pau kalepanu, tidak sebaya kau lagi. Ke laut kau jadi tude cilaka. Jadi saudaraku, kalau ada kau lihat tidak sembayang, teriaki bako, ke laut kau jadi tude dongo. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya. Maka saudaraku, selesai ini, jadikan ini hadiah terindah dalam hidup ini, pelihara sholat dengan baik. Kalau bapak masih selalu gelisah tidak sholat, dan akhirnya tidak bisa tenang kalau tidak sholat, bapak punya hidayah terbesar dalam hidup. Tapi kalau keluar jalan masuk waktu sholat, bapak tidak gelisah, tinggalkan sholat, bapak merasa tidak ada dosa, itulah kesesatan yang nyata dalam hidupmu. Tidak puasa kok, bisa kau ganti itu puasamu. Tunggu mi, taubat kok 4 tahun yang lalu tidak pernah kau puasa, ganti mi. Tidak bayar zakat, ada uangmu, ganti bayarkan zakat, selesai urusanmu. Tapi kalau tidak sembahyang kok, apa ya? Ganti subuh deh, 2 kali ya sembahyang subuh. Bajiki. Nah, maka sholat. Mudah-mudahan Bapak Ibu melihat Ibu Kakan mengajar kita sholat, tinggalkan kegiatan kalau sudah masuk waktu sholat, bisa menjadi peninggalan dan kenang-kenangan dari Ibu, meskipun sudah tidak di sini, tapi peliharalah itu. Bersyukur kalau masih mau kau diperhatikan sholatmu. Kalau sudah tidak ada sholat Pak, tidak ada gunanya. Berapa lama Bapak hidup? Ibu-ibu berapa lama hidup ini? Bagaimana kalau seperti kita pergi tarik tambang? Pagi-pagi kasihan. Saya bayangkan itu berhujan-hujan, kasihan dari rumahnya. Nah, kasih tahu anaknya, nak, bangun kau dulu nak. Mau dulu pergi mama lebih awal nak, pergi dulu tarik tambang. Karena saya ketua RT. Sampai pergi tarik tambang, pulang tinggal jenazah. Kalau tidak ada persiapan, demi Allah kalau tidak sholat, kau tidak ada semua gunanya itu kebaikan yang kau tanamkan. Mau kemana? Bos, kalau kau pegawai pertanahan dimutasi kau di Papua yang tidak ada listriknya, tidak ada sinyal, ada pilihan? Masih ada pilihan? Ada. Apa? Pensiun dini. Berhenti, tidak mau pergi. Biar mau pecah maka kalau mau kau pecah kak. Ya toh? Di sini tidak senang kepala bosmu, kepala ruanganmu. Tunggu, sabar kok. Pilihannya sabar, mudah-mudahan cepat mutasi, pindah lagi. Tapi kalau masuk ke kubur, ada pilihan? Ada? Ndak enak dikubur deh, keluar dulu. Keluar mako heboh satu dunia. Langsung kau viral. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya jadikan kantor ini ladang amal. Jadikan kantor ini untuk memperbanyak kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Bayangkan kalau bapak bekerja di sini 20 tahun. Ada 3.700 orang yang bapak layani selama itu. Allahu Akbar. Dan mereka merasa senang. Itulah amal jariah. Kemudian semua pekerjaan kantor ini tidak ada nilai di hadapan Allah kalau kalian tidak sholat. Maka 2 ini pelihara baik-baik. Insya Allah janji Allah maqaman mahmuda,
saya angkat derajatmu. Derajat di dunia, derajat di akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau masih mau dengar ceramah saya, silakan buka YouTube. Ya, buka YouTube, tulis Das'at Latif, terserah. Ada bapak-bapak mau cari jodoh, adik-adik yang sampai sekarang belum dapat jodoh, ada di situ. Tips sukses mencari jodoh. Ada. Adik-adik perempuan, ada sudah siap maki ini menikah. Sudah. Tulis. Ada situ. Atau adik-adik sekalian, tips sukses menghadapi mertua cerewet. Ada juga di situ. Sudah itu, jangan lupa like and share. Jangan kau ketawa. Kalau artis nu follow apa nu dapat? Kalau artis nu follow apa nu dapat? Gosip murahan. Nah tinju istrina na banting. Sudah itu bani lagi Itu gosip murahan. Kalau mau terkenal bikin sensasi. Kau juga bapak-bapak, apa nu dapat kalau follow ku artis? Pahana jena lihat. Lihat pahana paling dadana na pacinikan ko. Ndak juga nak kasih pegang ko. Nak kasih lihat aja ko. Pak, kalau nu follow Ustaz Das'at, kau follow dapat ilmunya. Pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala. Kau sebarkan ilmunya, pahala. Maka follow Das'at Latif. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak bekerja mempermudah orang-orang yang punya kepentingan dan hajat yang sangat penting dalam hidup ini adalah kepemilikan tanah. Allah angkat derajat Bapak karena kemudahan orang-orang yang Bapak bantu. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.